pelaku kejahatan online ini kan memungkinkan orang untuk melakukan di mana saja. Jadi situasinya seperti ini, pelaku utama di dalam lapas bisa mengendalikan. Dari hasil proses penyidikan, kita pertama menangkap dari beberapa orang di bawah sebelum menangkap atau menuju kepada salah satu narapidana. Jadi kita mengamankan beberapa orang perempuan. Dari situ kita kembangkan ternyata mengarah kepada salah satu orang yang saat ini masih menjalani proses sebagai narapidana narkoba, dan saya sudah dari 10 tahun vonis, saat ini sudah baru menjalani 4 tahun. Kemudian untuk cara perekrutan para talent-talent ini adalah dari circle pertemanan, di mana para mucikari ini awalnya dulu adalah talent, kemudian sudah naik tingkat, kemudian dari pertemanan tersebut baik yang di bawah umur ataupun sudah dewasa, baru mereka dari satu orang ke satu orang terjadi satu circle tersebut. Kemudian baru dari tersangka yang kita tangkap baru akan mempromosikan melalui akun Telegram Private Place. Maksudnya di perekrutannya itu tuh memang hanya kenal-kenal aja, atau ya itu tadi ada IO-nya sendiri untuk misalnya pakai casting online kah, atau seperti apa? Karena kan mereka harus ngirim foto, ngirim data pribadi, itu maksudnya seperti apa gitu. Terus modus perekrutannya seperti apa? Terus jadi saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Subdit 1. Jadi metode perekrutan ini memang ada yang baru, ada yang sudah berjalan. Artinya baru itu memang seperti tadi salah satu saya sampaikan bahwa dulunya juga memang salah satu dari mucikari ini juga kan talent juga. Nah, ini sudah ada circle-nya, sudah ada kelompok di media sosialnya, sudah ada juga di kelompok konvensional, artinya di tongkrongan, di tempat kumpul, itu dia sudah menjadi satu kelompok atau satu circle. Nah, kemudian ketika merekrut atau membutuhkan talent-talent yang mungkin yang di bawah umur, itu ini lagi kita dalami sebetulnya. Ada juga mucikari yang lain yang juga memang dia bergerak di bidang itu. Ada yang mungkin tadi skuter, itu beda lagi ya, selebriti yang kurang terkenal tadi itu juga istilahnya yang merekrutnya juga agak berbeda. Nah, ini terus kita dalami supaya dari 1.900 ini kelompok-kelompok mana saja, ini tentu kita dalami semua. Jadi kalau tadi pertanyaannya kemudian apakah ada perekrutan akan jadi selebriti gitu ya? Ya, istilah selebriti mungkin bisa dikenal di masyarakat saja mungkin ya, yang bisa terkenal. Ada yang memang selebriti tapi kurang populer mungkin. Nah, ini sebetulnya yang ini tidak ada arah ke sana, tetapi memang murni usaha ini adalah usaha eksploitasi prostitusi terhadap anak di bawah umur. Nah, bagaimana tadi dengan pelaku utama? Salah satunya mungkin menambahkan di lapas masih bisa gitu ya. Nah, ini juga tentu kami juga koordinasi dengan instansi Dirjen Lapas tentu untuk bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif, karena tentu banyak pelaku kejahatan online ini kan memungkinkan orang untuk melakukan di mana saja. Jadi situasinya seperti ini, pelaku utama di dalam lapas bisa mengendalikan organisasi prostitusi ini. Itu mungkin ya. Masih? Baik, cukup ya. Tadi yang kendalanya mungkin? Nah, kalau kendala kan itu kan proses ya namanya. Proses penyelidikan itu kita kan mencari satu fakta yang bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa membuktikan bahwa
pelaku ini bisa dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah tentu proses-proses ini kan penyelidikan ini karena sifatnya juga tertutup. Tadi saya sampaikan ada namanya kelompok Hidden Gems. Itu kan tidak mudah bisa masuk ke kelompok itu, harus melakukan proses penyelidikan. Mereka juga mungkin melihat ini akunnya atau nomor handphone yang masuk ini punya siapa. Saya kira masyarakat juga sudah tidak terlalu sulit untuk men-tracking. Jadi kita melakukan upaya-upaya, sebetulnya proses saja ya. Ini juga sebetulnya udah agak lama, 6 bulan ya kita dalami supaya lebih komprehensif di dalam melakukan suatu pengungkapan.